Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4965 sampai bab 4967. Mendengar perkataan si lalat Godfrey, hati bayi tanpa sadar menegang. Dia tidak mengerti bagaimana si lalat Godfrey tahu ada orang di arena api penyucian. Mungkinkah Chen Ping menyebabkan keributan di Purgatory Arena, bahkan membuat khawatir penguasa kota, yang kemudian membawa orang ke sana? Tidak jauh dari sana, bayi sedikit gemetar. Jika Godfrey memang ada di sini untuk menangkap Chen Ping, hanya dengan mereka berdua, mereka tidak akan mampu melawan. Tuan kota, para peserta uji coba belum keluar, kata staf wanita itu. Oh, si lalat Godfrey mengangguk, lalu memimpin orang-orangnya untuk beristirahat di dekatnya. Ia menunggu kemunculan Chen Ping, sedangkan bayi yang panik, diam-diam bergerak menuju pintu masuk, berharap Chen Ping segera keluar sehingga ia bisa membawanya pergi diam-diam, terhindar dari perhatian si Godfrey. Saat bayi menunggu dengan cemas, sosok Chen Ping dan Mat Immortal muncul. Keduanya muncul dari Purgatory Arena dan terbang langsung ke pintu masuk. Melihat tangga yang menjulang tinggi, jika mereka harus menuruni tangga, Chen Ping mungkin akan pingsan. Menantu laki-laki melihat Chen Ping muncul, bayi bergegas mendekat. Ayah mertua, mengapa Anda belum pergi? Anda masih menungguku di sini, tanya Chen Ping agak terkejut. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku tidak bisa pergi dan terus menunggu, kata bayi. Tatapannya beralih ke Mat Immortal di sampingnya. Dan kultivator ini adalah... Ini adik laki-lakiku, sang dewa gila, kata Chen Ping dengan santai. Dewa gila? Bayi langsung terkejut, mengamati dewa gila dengan tak percaya. Mungkinkah kau dewa gila yang sama yang memasuki arena api penyucian ratusan tahun lalu dan tidak pernah keluar? Sang dewa gila mengangguk. Paman, jangan panggil aku senior. Chen Ping adalah kakak laki-lakiku, dan karena kau adalah ayah mertuanya, aku harus memanggilmu paman. Tidak, 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 senior Mat Immortal, kamu, ayah mertua, jika dia ingin memanggilmu seperti itu, biarkan saja. Tidak perlu menolak, sela Chen Ping sebelum bayi sempat menyelesaikan kalimatnya. Dengan temperamen si abadi gila, jika bayi terus menolak, dia mungkin akan langsung bersujud saat itu juga. Baiklah. Bayi mengangguk, lalu berkata kepada Chen Ping, menantu, ayo cepat pergi. Kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Ayah mertua, apakah terjadi sesuatu? Tanya Chen Ping dengan bingung. Mengapa dia mendesak untuk pergi tepat setelah keluar? Jangan tanya, ikuti saja aku dan pergi dulu, kata bayi, menuntun Chen Ping untuk menyelinap ke samping, menghindari pintu masuk utama. Namun saat mereka hendak pergi, staf wanita itu melihat mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian menyelinap keluar dan tidak menggunakan pintu masuk utama? Apakah kamu mencuri sesuatu? Kemarilah dan biarkan aku memeriksanya, teriak staf wanita itu kepada Chen Ping dan yang lainnya. Bayi langsung mengerutkan kening. Ini masalah. Mereka tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Namun, melihat bahwa si lalat Godfrey belum datang, bayi segera melangkah maju. Nyonya,
Kami tidak mencuri apapun. Kami hanya ingin segera pergi karena ada urusan keluarga." Sembari berbicara, Bai Yi mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada staf wanita. Mata staf wanita itu membelalak. "Apa yang kau lakukan? Mencoba menyuapku? Percayalah, aku orang yang patuh dan tidak akan menerima suapmu. Kalian semua, kemarilah dan biarkan aku memeriksa. Aku yakin kalian mencuri sesuatu. Siapa yang kau tuduh mencuri? Sampah apa yang bisa dicuri di tempat ini?" bentak Chen Ping, kesal pada staf wanita itu. Dia hanya seorang penjual tiket, bertingkah seperti pejabat tinggi, dan suka mengoceh omong kosong. "Tutup mulutmu yang kotor. Beraninya kau menuduh kakak laki-lakiku mencuri? Apa kau sudah bosan hidup?" teriak Mat Immortal, melangkah maju dan menunjuk ke arah staf wanita. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Staf wanita itu, tanpa gentar, segera menghadapi Mat Immortal. "Bagaimana kamu bisa masuk? Aku tidak ingat kamu memasuki arena api penyucian. Katakan padaku, apakah kamu menyelinap masuk tanpa membeli tiket? Bayar sekarang, atau aku akan menangkapmu." Saat sang abadi gila memasuki Purgatory Arena, staf wanita ini bahkan belum bekerja, jadi dia tidak tahu. "Sialan, kapan aku pernah membayar untuk masuk ke Purgatory Arena? Aku selalu masuk gratis," balas Mat Immortal. Saat itu, dia memang memasuki Purgatory Arena secara gratis. Namun staf wanita itu, yang tidak menyadari hal ini, berasumsi dia telah menyelinap masuk. Berhentilah membanggakan diri. Bahkan penguasa kota kita membayar untuk memasuki arena api penyucian. Jika kamu tidak membayar sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Staf wanita itu hendak mengambil tindakan. Pada saat yang sama, penjaga dari sekitar Purgatory Arena mulai mengepung mereka, mengira Chen Ping dan kelompoknya sedang menimbulkan masalah. Tepat saat ketegangan hendak meletus, Godfrey bergegas datang bersama anak buahnya. "Berhenti, kalian semua, berhenti!" teriak si lalat Godfrey sambil berlari mendekat. "Tuan kota, orang-orang ini menyelinap masuk. Aku sudah menyuruh mereka membayar, dan mereka masih ingin bertarung," keluh staf wanita itu kepada si lalat Godfrey. "Pergilah!" Si lalat Godfrey dengan santai mendorong staf wanita itu ke samping, lalu menoleh ke Chen Ping sambil tersenyum lebar. "Kakak, kau keluar. Aku membawa orang-orang khusus untuk menyambutmu." Chen Ping menatap Godfrey dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengenal pria ini, jadi mengapa dia memanggilnya kakak? Bai Yi juga bingung. Dia adalah penguasa kota Badak. Mengapa dia memanggil Chen Ping dengan sebutan kakak? Apakah dia salah mengira orang itu sebagai orang lain? Namun, sang dewa gila menatap si lalat tua dan berkata, "Lalat tua, apa tujuanmu?" "Mencoba mengambil kakakku." "Mat Immortal, siapa yang mencuri?" "Kau bisa memanggilnya kakak, jadi kenapa aku tidak?" jawab Godfrey, lalu berbalik ke arah Chen Ping sambil menyeringai lebar. "Kakak, aku Godfrey, penguasa kota Rhino City." Setelah mendengar bahwa dia adalah penguasa kota, Chen Ping segera menjadi hormat. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Niu Li sebelumnya, mereka bahkan tidak akan memasuki kota Badak. Pria ini adalah ayah dari Niu Li dan Niu Ben. Jadi, ini tuan kota. "Maafkan saya atas ketidaksopanan ini," kata Chen Ping sambil cepat-cepat menyapa. "Kakak, panggil saja aku si lalat kecil,"
kata si lalat dengan rendah hati. Aku sudah menyiapkan jamuan makan di rumah bangsawan kota. Kau pasti kelelahan karena ujian di arena api penyucian. Tolong beri aku kehormatan untuk beristirahat di sana. Apakah itu pantas? Chen Ping ragu-ragu melirik Bai Yi. Lagi pula, Bai Yi kenal betul tempat ini dan tahu karakter penguasa kota, sedangkan Chen Ping sama sekali tidak kenal dengan si Godfrey. Karena penguasa kota telah mengundang kita dengan baik hati, ayo kita pergi, kata Bai Yi. Membangun hubungan baik dengan penguasa kota merupakan kesempatan langka yang tidak mungkin mereka lewatkan. Baiklah, tunjukkan jalannya, Chen Ping mengangguk. Lalat itu segera membawa Chen Ping dan yang lainnya kembali ke rumah penguasa kota. Mereka menggunakan susunan teleportasi dan tiba dalam sekejap yang membuat Chen Ping kagum. Ketika dia dan Bai Yi datang ke sini, mereka telah terbang dengan susah payah untuk waktu yang lama untuk mencapai kota itu. Dia tidak menyangka akan ada susunan teleportasi yang dapat membawa mereka ke sana dalam sekejap mata. Namun, susunan teleportasi ini berada di dalam rumah penguasa kota, tidak dapat diakses oleh orang biasa. Lalat Godfrey dengan hangat menghibur Chen Ping dan kelompoknya, dan selama bersulang dan berbincang-bincang, ia menoleh ke Chen Ping dan bertanya, "Kakak, aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk membiarkan adikmu berkultivasi di pagoda milikmu itu. Bagaimana kau tahu tentang pagodaku?" Chen Ping tercengang. Dia tidak menyebutkannya kepada siapapun kecuali Bai Yi, yang tahu tentang pagoda penekan iblisnya dan dewa gila. Dia tidak pernah membicarakannya dengan Godfrey. Sejujurnya, setelah kamu memasuki arena api penyucian, aku bisa mengamati semuanya melalui cermin perunggu, kata Godfrey dengan jujur. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping terkejut mendengar ini, merasa lega karena dia tidak mengungkap terlalu banyak di Purgatory Arena, hanya mengungkap pagoda penekan setan. Benda-benda seperti busur Raja Ilahi, lonceng berpola naga, atau cambuk pencambuk setan belum dikeluarkannya. Dia juga tidak mengungkap kilin api atau binatang pemakan surga. Jika mereka terungkap, itu akan menjadi bencana. Anda dapat berkultivasi di dalam pagoda, tetapi tidak ada sumber daya di dalamnya. Untuk berlatih di sana, Anda harus membawa sumber daya yang cukup, kata Chen Ping. Meskipun setahun di luar pagoda sama dengan 1 abad di dalam, seseorang membutuhkan sumber daya selama 1 abad, atau tinggal di sana selama 100 tahun akan sia-sia. Jangan khawatir soal sumber daya, kakak. Sumber daya kota Badak siap sedia untukmu, dan aku sendiri akan membawa banyak, jawab si lalat Godfrey. Sebagai penguasa kota, aksesnya terhadap sumber daya tak tertandingi. Selama kamu punya sumber daya, aku tidak keberatan, kata Chen Ping acuh tak acuh. Terima kasih, kakak. Bersulang untukmu. Si lalat Godfrey mengangkat cangkirnya dan menenggaknya. Melihat hal ini, Bai Yi pun berbicara kepada si lalat Godfrey, "Tuan kota, aku punya satu permintaan. Bolehkah aku meminta sesuatu?" "Bicaralah," kata si lalat Godfrey. Bai Yi menjelaskan situasi pasar gelap kota Badak. Ia ingin mengonsolidasikannya dan membawa semua pasar gelap di bawah kendalinya. Si lalat Godfrey mengangguk setuju. "Tidak masalah. Aku akan menugaskan 1 regu prajurit tempur kepadamu. Jika ada yang melawan, hadapi mereka secara langsung. Saya juga akan melegitimasi pasar gelap, jadi Anda tidak perlu lagi beroperasi secara rahasia." "Terima kasih, Tuan Kota."
Bai Yi segera berdiri dan bersulang untuk si lalat Godfrey. "Paman, kamu adalah ayah mertua kakak, dan si tua pengganggu ini adalah junior. Dia seharusnya memanggilmu paman dan bersulang untukmu terlebih dahulu," Dewa Gila mengingatkan Bai Yi. Mendengar bahwa Bai Yi adalah ayah mertua Chen Ping, si lalat Godfrey buru-buru berdiri. "Paman, bersulang untukmu. Mulai sekarang, pasar gelap kota Badak akan menjadi milikmu sendiri." Perjamuan berlangsung meriah, dan si lalat mengundang Chen Ping dan kelompoknya untuk menginap di rumah penguasa kota. Lagi pula, kondisi di sana jauh lebih baik daripada di luar. Malam itu, Godfrey membawa sejumlah besar sumber daya dan mengikuti Chen Ping ke pagoda penekan setan. Berkultivasi satu malam di pagoda setara dengan puluhan hari, suatu prospek yang menggembirakan. Namun, saat Chen Ping dan Godfrey tengah berkultivasi di dalam pagoda, di dalam paviliun Tianbao Kota Badak, puluhan sosok berpakaian abu-abu berkumpul. Pemimpin mereka tidak lain adalah Menir Pavilion. Di tangannya, dia memegang sebuah token yang sama dengan yang digadaikan Chen Ping. "Malam ini, kita harus berhasil, tidak boleh gagal. Dengan token ini, kita bisa dengan mudah memasuki rumah penguasa kota. Jika kita bisa menangkap putri dan putra penguasa kota, kita bisa memaksa Godfrey untuk patuh. Jika kita berhasil, kita semua akan menjadi pahlawan. Penguasa kota tidak akan melupakan kita." Selama bertahun-tahun, Haino City telah memonopoli Purgatory Arena, mengumpulkan banyak koin abadi. Selain itu, Haino City memiliki lahan yang jauh lebih kaya sumber daya daripada kita. Flying Tiger City berada di ambang kehancuran. "Ini adalah momen penentu keberhasilan atau kegagalan kita," kata Menir Pavilion Tianbao kepada kelompok itu. Ternyata Menir ini adalah kepala mata-mata Flying Tiger City yang telah menyusup ke Haino City selama bertahun-tahun dan naik ke posisi ini. Tak seorang pun akan mencurigainya sebagai mata-mata kota Flying Tiger. Inilah sebabnya dia bersedia menukar 10.000 koin abadi untuk token Chen Ping dan kemudian menyegelnya agar Niu Li tidak menyadarinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Puluhan mata-mata kota harimau terbang, mata mereka menyala-nyala dengan niat membunuh. Selama bertahun-tahun, Haino City dan Flying Tiger City berulang kali berselisih memperebutkan sumber daya. Bukan hanya 3 klan yang bertempur, konflik juga terjadi dalam klan yang sama. Dari zaman dahulu hingga sekarang, perselisihan didorong oleh keuntungan, dan bahkan di alam surgawi, di antara para dewa, kenyataan ini tetap tidak berubah. Bersambung.